Kalau mereka sampai pun kekerasan itu mereka benar-benar hancur, saudara. Ya, kalau orang Islam sekali lagi menggunakan kekerasan di Indonesia, ya hancur. Indonesia hancur, Islamnya juga hancur. Ditinggal langsung, saudara. Konstitusi buat Anda. Emang polisi mau menegakkan konstitusi buat Anda? Gundulmu peyang. Ya kan? Emang Jokowi mau menegakkan konstitusi buat Anda aja takut. Anda aja takut. Lalu bagaimana mereka mau bela Anda? Tapi kalau Anda berani ngelawan, mereka kan bela Anda. Percaya nggak? Itu roh-roh ketakutan itu terlalu besar di Indonesia. Itu pendeta-pendeta itu ada takut. Kita harus melawan. Kok Kita di framing sama orang-orang macam Gilbert. Silakan Gema Rakyat. Halo Pak Paul, selamat malam Pak. Malam. Iya, ngeri Pak ya, melihat Iya. situasi di Turki Pak, di Suriah Pak ya. Jadi negara-negara datang membawa bantuan, malah di sana dijarah, lalu ada konflik antar kelompok di sana. Jadi mirip-mirip di ini lah Pak, mirip-mirip kita nggak jauh-jauh di Indonesia Pak ya, yang di Cianjur Pak. Ketika ada orang Kristen bawa bantuan sana malah dicurigai Pak ya. Di tendanya disuruh lepas lah, disuruh ini. Jadi kita nggak tahu mereka ini maunya apa sih Pak ya. Jadi saya pikir nih yang di Turki ini kenapa tiap hari terus bertambah? Ya karena kan bencana itu kan ini Pak ya, itu kalau tidak segera diatasi pasti akan menimbulkan korban itu kan ada semacam Bersusulan. Sekunder. Ya, jadi kayak bakteri Pak ya, banyak bakteri yang berkehidup Pak ya, yang meningkat Pak. Jadi kalau mereka tidak segera ditolong pasti akan banyak kena penyakit gitu Pak. Itulah jadi kenapa itu terus bertambah. Saya pikir bisa nyampe 70.000 Pak. Karena itu korban itu kalau tidak segera ditolong, apalagi bencana alam begini pasti mereka akan sakit dan juga tidak akan tertolong gitu Pak ya. Jadi kita nggak habis pikir tuh bagaimana pikiran di sana pemerintah di sana di Turki gitu ya bisa membiarkan gitu Pak ya konflik antar kelompok di sana. Jadi bahkan negara-negara yang membantu malah angkat kaki dari sana karena mereka dijarah ini ya Pak ya, barang-barang dijarah sama mereka. Jadi kita nggak habis pikir pada negara ini. Ya mungkin kalau misal di Indonesia kalau dikuasai oleh ini akan sama seperti itu Pak, dikuasai oleh para kadrun Pak ya. Kita juga nggak tahu Pak ya. Ini Pak ada yang menarik Pak ya. Saya kan kemarin lihat ini Pak, lihat dari podcastnya ini Pak, salah satu ini speaker dari Amerika Pak ya, Sam Shamoun Pak ya, Sam Shamoun. Dia kan Pak pernah wawancari namanya Ahmed Pak ya. Ahmed ada channel itu Ahmed ex Muslim tuh Pak. Ahmed ini dia cerita Pak, dia dulunya Muslim tinggal di ini Pak, tinggal di Suriah di daerah ini Pak, di Aleppo Pak ya, Aleppo Suriah Pak ya. Dia dari kecil dia Muslim, bahkan dia juga bertemu istri di sana gitu. Tapi gini Pak, ketika konflik itu Pak, konflik waktu ISIS Pak ya, di sana dia tuh berubah jadi dari Muslim Sunni Pak ya, dia menjadi ateis Pak. Kenapa dia menjadi ateis? Ya karena dia melihat sendiri di depan mata dia. Jadi kelompok-kelompok ini kan saling berperang Pak ya. Jadi yang Sufi, Salafi diserang oleh kelompok Syiah dan Sunni, bahkan di depan mata dia sendiri dia melihat bagaimana teman-temannya tuh dibunuh gitu Pak ya, dibunuh sampai oleh sesama Muslim sendiri Pak. Makanya dia kan ya, di channelnya itu dia cerita bagaimana dia bisa lari dari sana dari Aleppo Pak ya. Bahkan dicerita itu di sana tuh di Aleppo itu tidak ada kamera yang bisa merekam itu kejadian sebenarnya Pak, karena yang tahu itu orang itu sendiri, orang masyarakat itu sendiri, bagaimana kejadian sebenarnya gitu Pak. Bagaimana di sana tuh penuh dengan banjir darah gitu Pak, karena sesama mereka juga saling bunuh-bunuhan gitu Pak. Jadi itu yang saya pikir itu bisa jadi ini Pak ya, bagaimana konflik antar sesama ini bisa seperti itu gitu, begitu sadis gitu Pak ya. Dan juga dicerita itu Pak di channelnya, bahkan dia lari pada hari itu lari ke ini Pak ya, ke daerah Kanada Pak ya. Itu juga ditolong oleh orang Kristen gitu Pak. Ya, setelah di Kanada dia juga akhirnya dia bertobat, dia menerima Yesus dan menjadi Kristen gitu. Padahal sampai sekarang juga masih aktif tuh Pak, aktif di channelnya dia untuk memberitakan tentang
Kristus. Jadi gitu Pak. Saya pikir juga di Indonesia juga sudah masuk seperti itu Pak ya, virus-virus seperti itu Pak ya. Jadi antar kita lihat sendiri bagaimana ya antar bisa Ahmadiyah diserang oleh sesama Muslim. Mereka bilang itu mereka bukan Muslim gitu Pak. Mereka juga saling serang-serangan Pak ya. Bahkan mereka juga sampai ada yang dibunuh seperti itu Pak. Jadi ini kalau dibiarkan mesti Indonesia ini akan seperti Suriah gitu Pak, Turki gitu Pak. Jadi ini ya, tapi kayaknya pemerintah tidak ini ya, tidak peduli Pak ya. Coba kira aja gitu Pak. Jadi kayak gini juga kita harus bisa melihat sebenarnya yang salah di mana gitu Pak. Kenapa bisa Indonesia itu bisa jadi semacam tempat untuk mereka ini mereka gitu, hukum mereka gitu Pak. Nah, gitu ya. Jadi kita terus menyuarakan melawan ini mereka Pak. Jadi jangan sampai kita lengah Pak ya, tidak bisa mengini ideologi mereka gitu Pak. Itu Pak. Makasih gitu Pak. Iya, yang salah di mana tuh? Kenapa Indonesia bisa begitu? Yang salah agamanya, karena waktu zaman Majapahit, karena mereka bertoleransi, terus mereka izinkan Islam masuk, lalu Islamnya itu bangsat, serakah, yang dia kudeta, ya kan? Makanya kemudian nggak nyampe 100 tahun kemudian, ketika bangsa-bangsa Eropa masuk, takluk mereka. Karena kan memang Islam itu kan sudah ditaklukkan oleh Kristen kan? Islam itu takluk oleh Kristen ya. Terakhir Turki itu saja, ya penyerangan ke Wina itu gagal ya abad ke-16 itu. Udah bangkrut Turki itu, sejak abad ke-16 udah selesai. Tapi orang-orang ini dengan bodohnya dia masih mau mengabdikan diri kepada Turki. Yang salahnya adalah karena itu tadi ya, framing agama itu. Makanya saya bilang jangan takut saudara ya. Anda kalian dilarang ibadah segala macam tetap ibadah, enggak apa-apa, jangan takut saudara. Nanti bentrok nih gimana? Nggak bakal bentrok di video saudara ya, bikin videonya live. Nggak bakal saudara. Mereka kalau diberani ini minggir kok saudara ya. Saya sudah berkali-kali bentrok dengan orang Islam, diberaniin mereka minggir kok. Karena itu merugikan mereka, ya. Kalau mereka sampai dengan kekerasan itu mereka benar-benar hancur, saudara. Ya, kalau orang Islam sekali lagi menggunakan kekerasan di Indonesia, ya hancur. Indonesia hancur, Islamnya juga hancur, ditinggal langsung, saudara. Percaya saya, saudara. Jadi jangan takut, saudara ya. Jangan takut. Diwaneni, saudara ya. Diwaneni, jangan. Anda nggak salah kok, Anda sesuai dengan konstitusi kok. Kalau Andanya mundur terus, kapan konstitusi mau ditegakkan? Emang tentara mau menegakkan konstitusi buat Anda? Emang polisi mau menegakkan konstitusi buat Anda? Gundulmu peyang, ya kan? Emang Jokowi mau menegakkan konstitusi buat Anda aja takut? Anda aja takut. Lalu bagaimana mereka mau bela Anda? Tapi kalau Anda berani ngelawan, mereka kan bela Anda. Percaya nggak? Kalau Anda berani melangkah melawan, mereka kan bela Anda. Kalau Anda takut, ya polisi belum bilang apa? Kamu aja takut, apa yang mau dibelain? Tentaranya mau belain apa? Kamu aja takut. Itu kenyataannya, itu faktanya. Ya. Gimana Pak Santi Amar? Oh, mana nih Pak Santi Amar nih? Kok menghilang ini? Anda kudu melawan, bukan melawan dengan bertumpah darah. Saya tidak suruh Anda menumpahkan darah loh. Melawan, ngomong, konstitusi, lawan konstitusi, jangan takut. Kuat-kuatan secara konstitusi, hukum dong, ya. Tapi Pak Pol, tapi susah ngomong. Yang kejadian, berapa kali kejadian juga kan kita minta mereka pendetanya tampil di tempat kita. Mereka aja takut. Last minute cancellation itu gimana tuh? Sampai Ibu Linda posting geleng-geleng, padahal udah confirmation. Ya, sampai Pak Rudi Kamlinya sampai datang kemari kan. Makanya Pak Kamri datang yang ada. Itu apa roh-roh ketakutan itu terlalu besar di Indonesia itu. Pendeta-pendeta itu ada takut. Kita harus melawan. Kok Itu di framing sama orang-orang macam Gilbert. Ya masa orang nutup kebaktian di rumah sendiri nggak berani ngelawan, diem aja. Ini kan mentality orang Jawa yang nggih aja. Ya tutup ya, bubar ya, nggih Pak. Sorry, ya repot. Harus melawan. Ada surat penutupan tunjukin dari bupati, gubernur. Jadi ya ginilah mentality, harus mentality melawan. Kalian harus orang-orang ya
terutama gereja-gereja persekutuan di Indonesia. Kalian lawan, wong itu mereka ngadain persekutuan doa di rumah sendiri, is your own property, ditutup. Emang kalian tuh siapa, ya kan? Jadi ya itulah roh ketakutannya harus ditangking, nggak tahu pakai apa, tangking pakai sandal jepit kali. Repot. Sorry Pak Santiamer, terus Pak Santiamer. Iya Pak Andi, jadi kita kan udah 2 minggu yang lalu ya, udah komit ketika saya pulang dari mana itu saya katakan hari Senin ya, langsung saya katakan itu berita duka cita karena di mana itu di Cilengsi orang lagi beribadah dibubarkan. Ketika ditanya kenapa dibubarkan, karena kami mayoritas di sini beragama ini. Nah, karena itu alasan yang tidak dibuat-buat. Jadi karena ini Pak situasinya modelnya sama di seluruh Indonesia ini, maka kita belajar dari orang Bali. Di orang Bali itu ada pecalang. Jadi siapapun di situ, kalau pecalang bergerak, tidak ada, termasuk polisi, termasuk Satpol itu semua percaya kepada pecalang untuk mengamankan Bali. Jadi kita Galarua terinspirasi dengan begitu. Maka dengan Galarua itu nanti kita bentuk ya pasukan, bukan pasukan lah, semacam pecalang lah ya, pasukan sukarelawan pengamanan rumah ibadah nasional atau adat. Ya kita pakai bahasa adat lah. Ya, jadi komunitas adat pengaman ibadah atau pengaman Pancasila. Jadi di mana-mana nanti kita tempatkan, mana yang rawan udah. Jadi entah bagaimana nanti sistemnya, begitu datang, komando mereka datang udah, langsung berhadapan-hadapan, head to head. Head to head udah dilengkapi dengan kamera dan lain sebagainya, udah. Tempur aja di situ sekalian. Kalau mereka misalnya menggunakan kekerasan, layani saja. Ya kan dilayani saja, paling juga sekali 2 kali, dikasih contoh, udah mundur. Jadi apa? Ini adalah citra yang sangat jelek di Indonesia nanti, bagi bangsa Indonesia dan bagi mereka. Jadi selalu saya katakan ini sebenarnya akar masalahnya di mana? Akar masalahnya adalah di sistem ketatanegaraan Indonesia. Contoh Bapak-Bapak ya, contoh MPR itu. MPR Bapak-Bapak tahu nggak apa itu visinya 2020? Yang ditandatangani si Sontoloyo itu, si kakek tua itu, si Abu Rakus itu. Hah? Yang profesor yang udah dipecat itu, dia bilang Indonesia itu tahun 2020, dia tanda tangan loh itu Pak. Ya. Dia bilang itu Indonesia tahun 2020 apa? Terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius. Kata-kata religius ini yang menjebak. Semua waktu itu tahun 2000 atau 2001, 1999, nggak ngeh gitu dengan kata-kata religius ini. Religius ini mereka terjemahkan apa? Ya sesuai dengan religi mereka, mayoritas. Bicara manusiawi, bicara penegakan hukum, semua nonsen. Ya. Sekarang sudah tahun 2020, apa itu semua terwujud? Enggak juga. Ya. Kemudian datang MPR yang sekarang ini, bikin lagi visi 2014-2019, beda lagi. Terus dia bikin lagi visi 2020-2024, beda lagi. Jadi saya bilang MPR ini Baberti, makan berat tidur kerjanya itu. Dia tidak pelajari itu aturan-aturan sebelumnya terus bikin. Suka-sukanya bikin. Jadi kerja apa kan MPR kan. Jadi sesudah nanti itu terbentuk, kalau menurut saya Pak, ini mesti digedor semua ini. Kita lakukan Adam. Jadi selalu saya katakan teman-teman diaspora dukung Galarua. Dukung karena ini dalam waktu dekat ya. Ini kan dan 2023 ini kan sangat kritis ya. Awal 2024. Saya sampaikan kemarin. Setiap 20 tahun di Indonesia ini ada masalah besar. Baik yang menguntungkan maupun yang jelek. 1908 adalah Hari Kebangkitan Nasional. Ada kesadaran bernasional. Budi Utomo bagus. 1928 lahir Sumpah Pemuda 20 tahun kemudian. Kurang lebih 20 tahun, 17 tahun kemudian Indonesia merdeka. Tetapi sesudah 3 fase ini, 3 generasi ini, 3 generasi lah ya. Tahun 1965 apa yang terjadi di Indonesia? Pembantaian manusia besar-besaran. 2 juta atau apa, pembantaian manusia. Oleh siapa? Itu grup cangkringan itu, ya, dari cangkringan sana. Bukan pembantaian itu. Kemudian 20 tahun kemudian 1985 apa yang terjadi? Bom Candi Borobudur.
Salah satu keajaiban dunia dibom itu di Yogyakarta dan di Borobudur. Tahun 2000 sekian, apa yang terjadi? Terjadi perombakan besar-besaran di Indonesia. Sistem pemilihan tidak langsung menjadi langsung. Semua berubah yang namanya reformasi. Nah, sekarang 2023, hati-hati, ini sangat kritis. Nah, jadi sekarang saatnya untuk bukan untuk sok jago yang saatnya sekarang rakyat berbicara menuntut haknya. Selama ini rakyat itu sudah memberikan kewajibannya. Contoh pajak. Ini semua ikut. Diberikan, termasuk masyarakat hukum adat, diambil tanahnya, kasih persoalan. Itu tadi malam Pak Andi cerita. Ya, makam kakek istrinya diambil. Kan kurang ajar negara ini. Kan kurang ajar saya bilang. Jadi sudah saatnya, inilah yang kita pertahankan, Pak. Saya sekarang mengatakan semua di lembaga tinggi negara ini bekerja sendiri-sendiri dan menurut maunya sendiri. Polri, babak belur. Ya. Mahkamah Agung, babak belur. 2 orang Mahkamah Agung ditahan oleh KPK. Dugaan suap, ya, pilot impidana. Indosuria, vonis bebas. Mahkamah Konstitusi, babak belur. Tahu babak konstitusi yang baru terjadi ini? Putusan Mahkamah Konstitusi itu dirubah dalam tempo 49 menit. Bayangkan Bapak Ibu. Putusan Mahkamah Konstitusi dirubah loh. Kalau ini terjadi kira-kira negara bagaimana? Jadi patut diduga di DPR sampai persana sama itu. Sudah begini rapat, tapi nanti di ketiknya tulis undang-undang bunyinya lain, korupsi. Jadi bukan hanya korupsi duit, korupsi undang-undang, peraturan undang-undang juga dikorupsi. Inilah sekarang situasi di Indonesia ini. Jokowi tidak berdaya, dia dibawa komando partai. Dia dibawa komando partai, nggak bisa berkutik. Jadi penyebab rusaknya itu apa? Itu ya KPK sekarang. Nah, jadi semua penegak hukum di Indonesia sekarang lagi babak belur. KPK itu dugaan Formula E, korupsi daripada Ciabunawas itu kan. Ramai di KPK sekarang. Berita yang kita baca itu Firly ditarik oleh Polri. Firly itu ketua KPK. Jadi goncang Pak yang ini, semua penegak hukum. Yang belum goncang ini sekarang adalah para pengacara. Karena institusinya beda-beda kan. Kalau ini nanti. Jadi begitu Pak, soal hak asasi manusia, termasuk itu si Gemor itu, Bapak tahu si Gemor itu tahu tinggal serakah. Gemor itu kayak orang Israel itu loh, yang mau disuruh berperang, disuruh makan kan, minum kan. Waktu ada minum kayak binatang ini. Itu namanya Gemor. Termasuk si Gemor ini mengeritik masalah hukuman Sambo. Oh itu tidak manusiawi. Saya bilang ini manusia satu, diurus itu dah PGI dah, jangan ngomentarin itu dah. Ya kan? Nah, dibawa ke Mahkamah Internasional ke Bapak. Nah, jadi Bapak-Bapak, ya teman-teman kita diaspora, begitulah, saya nggak perlu bicara detail. Tetapi yang kita tangkap kegalauan Bapak-Bapak itu juga kita rasakan di sini bahkan lebih. Tinggal tunggu waktunya, Bapak dukung kita dengan doa dan lain sebagainya. Kalau tidak ada itu Pak, Indonesia ini akan habis. Ingat 2023 akhir. Dan Galarua punya rencana di situ. Nanti bulan Juli Pak, bulan Juli tanggal 4 Juli itu adalah hari lahir daripada Galarua. Sama dengan Independence Day daripada Amerika ya, 4 Juli itu. Nah, kita nanti akan melakukan acara besar-besaran di situ. Saya sudah bicara tadi dengan Profesor Lawrence Manundang yang alumni dari Amerika, yang dekat dengan Presiden Clinton. Nah, kita sudah desain itu, termasuk nanti bagaimana mewujudkan ide daripada pastor untuk bikin Galarua Academy, ya kan, karena ruangannya memungkinkan dan saya sudah sampaikan dia akan membantu. Nah ini momentum ini Pak yang akan kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk apa? Bukan untuk Galarua, supaya di Indonesia ini agama itu jangan dicampur baurkan lagi. Indonesia ini bukan negara agama ya. Kalau konstitusi bilang bukan negara agama dan bukan negara sekuler, faktanya negara agama. Contoh, pegadaian syariah, pengadilan syariah, bank syariah, apalagi itu ya, pegadaian bank syariah, pokoknya perda syariah. Apa itu bukan negara Islam? Bukan negara agama? Negara agama. Jadi saya bilang Indonesia ini negara munafik gitu ya. Yang saya mah anggota atau rakyat Indonesia nggak malu mengatakan itu. Memang negara munafik. Siapa penyebab dari ini semua?
partai. Penyebab hancurnya Indonesia ini adalah partai. Maka saya katakan partai adalah merampok kedaulatan rakyat. Itu harus ada yang kontrol partai, Pak. Nanti. Tapi bagaimana caranya? Nah, ini ada peluang-peluang konstitusi yang bisa dimanfaatkan Galarua. Maka daftarlah menjadi member Galarua di seluruh Indonesia sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya. Ya, minimal nanti kalau tidak bisa jadi anggota DPD, Anda bisa jadi kepala daerah karena melalui jalur independen. Kalau melalui jalur independen, Anda tidak punya beban politik. Sekarang mau jadi gubernur, Anda harus setor 50 miliar minimum. Mau jadi bupati, minimal 10-15 miliar. Itulah yang membuat kepala daerah itu banyak korupsi. Itu. Tapi kalau jalur independen kan dia nggak punya beban moral, dia hanya memperhatikan rakyat. Inilah kira-kira, bukan kira-kira, itulah Galarua Pak ke depan. Sekali lagi, kita bukan janji, kita nanti akan buktikan. Dukung, doakan teman-teman di mana di diaspora ya. Kalau kita di Indonesia ini kan mesti pintar-pintar main silat. Mau pencak silat apa? Sunda, Batak, Simalungun, apa dari Ambon sana, itu pintar-pintar, bukannya takut, tetapi harus cerdas. Jadi kesimpulannya Pak, itu yang dilarang-larang ibadah itu, saya bilang kita harus membentuk suatu pasukan pengaman. Tapi namanya pasukan adat ya, jangan sebut itu seperti Banser, enggak. Kita hanya berpondasikan adat masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia, yang dia sudah ada sebelum Indonesia ada. Indonesia kan baru usia 77 tahun, Pak. Tapi kalau masyarakat hukum adat jauh sebelum Indonesia merdeka dia sudah ada. Jadi nggak bisa diganggu-gugat itu. Dan secara budaya posisinya kuat. Nah ini kita sedang saya jalin sinergi dengan mereka untuk bisa nanti hand in hand di dalam hal-hal tertentu. Itu aja yang saya sampaikan Pak, sebagian daripada rencana Galarua. Kita tetap bersemangat, maju, whatever the cost is. Kalau saya, whatever the cost is, bukannya sok-sokan ya. Waktu kita di dunia ini kan sebentar aja. Ngapain takut-takut? Kalau saya, selama kita berpegang kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, jalankan. Tidak ada seorang pun bisa ditangkap ketika orang tersebut sedang menjalankan amanat peraturan perundang-undangan. Tidak ada. Bahkan yang melarang itu yang harus kita tangkap. Itu pegangan kita, Pak. Terima kasih Pastor Paul dan yang lain-lain. Tuhan memberkati.